Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Naufal Ajar Suhendar. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Siber Asia semester 2 program studi PJJ Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep diri, di mana presentasi pada hari ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Di sini saya akan mempresentasikan konsep diri atau self concept dan nilai estetika humanisme dalam pengembangan pribadi. Mata kuliah S1, mata kuliah Estetika Humanisme S1 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Daftar bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, membahas tentang definisi konsep diri dan hubungannya dengan estetika humanisme. Yang kedua ada self concept, yaitu perspektif psikologi humanistik menurut James, Brooks, dan Taylor. Yang ketiganya ada komponen konsep diri seperti self image dan self esteem. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi konsep diri mulai dari lingkungan, budaya, pengalaman pribadi. Dan daftar bahasan yang kelima ada konsep diri positif dan negatif, dampak psikologis dan sosial. Yang keenam, pembentukan konsep diri, proses internal dan eksternal. Lalu ada yang ketujuh, jendela Johari atau Johari Window, model keterbukaan dan kesadaran diri. Yang kedelapan, daftar bahasannya adalah implementasi konsep diri dalam kehidupan, pengembangan diri, dan komunikasi. Yang kesembilan, konsep diri dalam perspektif estetika humanisme, keindahan dan dalam kesadaran diri. Dan yang terakhir ialah kesimpulan dan refleksi atau ringkasan dan pesan utama. Selanjutnya kita pendahuluan. Konsep diri merupakan sistem persepsi yang kompleks tentang siapa kita sebenarnya. Dalam psikologi humanistik, konsep diri bukan sekedar citra diri atau self-image, tetapi juga keyakinan serta nilai-nilai yang membentuk kesadaran diri seseorang. Konsep diri memengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, serta berinteraksi dengan lingkungan sosial kita. Dalam konteks estetika humanisme, konsep diri menjadi elemen fundamental yang membentuk keindahan dalam kehidupan manusia. Estetika tidak hanya terbatas pada seni visual, tetapi juga menyangkut pengalaman subjektif tentang nilai dan makna hidup yang mendukung perkembangan individu secara utuh. Definisi konsep diri dalam perspektif psikologi humanistik. Menurut Jalaluddin Rahmat tahun 2009, konsep diri adalah gambaran seseorang tentang dirinya sendiri yang terbentuk melalui interaksi sosial serta pengalaman hidup. Sementara itu, William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai two physical, social, and psychological perception of ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others. Konsep diri terdiri dari the I, diri yang sadar dan aktif, dan demi diri yang menjadi objek refleksi dan penilaian diri. Dua aspek ini mencerminkan dinamika internal seseorang dalam memahami eksistensinya. Definisi konsep diri dalam perspektif psikologi humanistik. Yang pertama ada konsep diri psikologis, persepsi emosional seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri sosial, cara menilai bagaimana dirinya diterima oleh orang lain. Dan yang ketiga ada konsep diri fisik, bagaimana seseorang menilai aspek tubuh dan penampilannya. Komponen konsep diri dan signifikansinya. Dalam kajian psikologi komunikasi, konsep diri memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada citra diri atau self-image, yaitu gambaran seseorang tentang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Yang kedua ada harga diri atau yang kita sebut dengan self-esteem. Seberapa besar seseorang merasa berharga dan layak untuk mencapai kesuksesan.
Menurut Brooks dan Emmons tahun 1976, kedua komponen ini berpengaruh langsung terhadap pola komunikasi interpersonal seseorang dan bagaimana individu memahami peran sosialnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Konsep diri tidak terbentuk secara statis, tetapi berkembang dalam berbagai tahap kehidupan individu. Faktor utama yang mempengaruhi pembentukan konsep diri meliputi yang pertama ada pengaruh keluarga, ya, bagaimana pola asuh dan nilai-nilai yang ditanamkan orang tua. Lalu selanjutnya ada faktor dari lingkungan sosial, pengalaman interaksi dengan teman sebaya, institusi pendidikan, dan komunitas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri ada di bidang budaya dan nilai. Norma sosial yang membentuk cara seseorang memandang dirinya dalam konteks masyarakat. Dan yang terakhir ada refleksi diri, kemampuan seseorang untuk mengevaluasi dirinya berdasarkan pengalaman hidup. Konsep diri positif dan negatif. Konsep diri positif membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan optimisme. Yang kedua, mampu menghadapi tantangan hidup dengan sifat positif. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berkembang dan menerima perubahan. Selanjutnya ada masih tentang konsep diri positif dan negatif. Sebaliknya, konsep diri negatif dapat menjadi hambatan dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, kurangnya keyakinan akan kemampuan diri. Yang kedua, sikap pasif dan pesimisme terhadap masa depan. Yang ketiga, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Menurut Anita Taylor et al. 2009, konsep diri negatif seringkali berakar dari pola pikir yang tidak realistis atau pengalaman traumatis yang membentuk citra diri seseorang. Pembentukan konsep diri dalam perspektif estetika humanisme. Dalam estetika humanisme, pembentukan konsep diri berkaitan erat dengan pencarian makna dan nilai dalam kehidupan. Seseorang individu membangun konsep dirinya melalui refleksi intelektual, spiritual, dan emosional yang seimbang. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan menerima diri sendiri apa adanya. Yang kedua, proses adaptasi sosial, membentuk identitas diri dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga ada integrasi nilai estetika, memahami keindahan dalam pengalaman hidup sebagai bagian dari pertumbuhan psikologis. Selanjutnya ada jendela Johari, keterbukaan dan kesadaran diri. Model Johari Windows, Tubes and Moss 2005 adalah kerangka psikologi yang membantu seseorang memahami hubungan antara keterbukaan dan kesadaran diri. Di sini ada dua tabel, ada dua kolom, ada kolom kuadran dan penjelasan, dan memuat beberapa baris, yaitu ada kuadran terbuka, kuadran gelap, tersembunyi, dan tidak diketahui. Dalam kuadran gelap bisa kita lihat ya penjelasannya bahwa aspek diri yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya pada kuadran gelap, hal tentang diri yang dirasakan orang lain tetapi tidak disadari oleh diri sendiri. Selanjutnya pada kuadran tersembunyi, bagian diri yang tersimpan dari orang lain. Dan yang terakhir ada kuadran tidak diketahui, ya, potensi dan aspek diri yang belum dijelajahi. Jendela Johari memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang dapat meningkatkan kesadaran dirinya melalui komunikasi dan introspeksi yang lebih dalam. Selanjutnya ada implementasi konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai individu yang terus berkembang, konsep diri memiliki peran yang signifikan dalam keseharian kita. Implementasi konsep diri positif dalam kehidupan melibatkan yang pertama ada pengembangan diri, menyadari kekuatan dan kelemahan diri untuk terus bertumbuh. Yang keduanya ada kepercayaan diri dalam komunikasi, berbicara dengan keyakinan dan empati. Yang ketiga ada keseimbangan psikologis, menjaga kesehatan mental dan emosi melalui refleksi diri. Dalam perspektif estetika humanisme, konsep diri yang sehat menciptakan keharmonisan antara
rasionalitas, emosi, dan keindahan dalam pengalaman hidup. Kesimpulan dan refleksinya bahwa yang pertama, konsep diri adalah landasan bagi perkembangan individu secara psikologis, sosial, dan intelektual. Yang kedua, pola pikir positif dan keterbukaan terhadap pengalaman baru akan memperkuat citra diri yang sehat. Yang ketiga, estetika humanisme memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam membangun kesadaran diri dengan melihat nilai keindahan dalam kehidupan. Di sini saya membuat dua referensi. Yang pertama ada Rahmatji tahun 2009 tentang psikologi komunikasi, ya, terbit di Bandung, PT Remaja Resda Karya. Referensi keduanya ada Tubbs S dan Mus S tahun 2005, Human Relation, ya, masih di PT Remaja Resda Karya, website yang diterbitkan di Bandung. Mungkin itu saja pembahasan atau presentasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang dijabarkan, ada pembahasan yang kurang dipahami. Saya memohon maaf. Semoga presentasi kali ini membawa wawasan untuk kita semuanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang telah mendengarkan presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.